Wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati DKM Masjid At-Taqwa Blok Adik, yang saya hormati Ibu Ajeng Sintia Lurah Bahagia, mudah-mudahan bahagia terus. Bahagia nama Desa Bahagia. Mudah-mudahan warganya tidak pernah merasakan sengsara. Rakyat bahagia. Yang saya hormati Bapak Sugeng Rianto, Sugeng Rawuh Nangkene. Yang saya hormati Bapak Dugi Jumadi. Yang saya hormati Ibu Sutia, Ketua Majelis Ta'lim At-Taqwa, Ibu Sri Rosmiati, Ketua BKMT Bekasi Utara. Yang saya hormati Ketua RT 1 sampai 10, panjang tuh 1 sampai 10. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita hadir di Masjid At-Taqwa dalam rangka Tabligh Akbar, memperingati Isra Mi'raj. Cuman punten, kata saya, terserah Anda sih. Walaupun memperingati Isra Mi'raj kan udah lewat, saya usulkan buat Anda, kalau saya menyampaikan tentang puasa Ramadan, boleh atau tidak? Boleh. Usul diterima. Kalau gorden biru ke bawahin dikit, boleh nggak? Kasihan tahu yang di belakang gorden nggak kelihatan. Turunin sedikit aja. Eta tak gorden biru eta. Punten Bapak Ibu, bukan saya tidak sopan, karena kalau kata saya, kalau menyampaikan tentang Isra Mi'raj sudah lewat. Lebih bermakna kalau saya menyampaikan tentang puasa. Hadirin, maaf. Iya, saya tahu. Bu Lurah silahkan duduk. Selesai Pak. Hadirin, punten ya, saya kebiasaan jadi panitia dia ikut nyampur. Maaf. Di dalam sebuah hadis, Bang Ibu, mangga canggih. Mangga. Ibu sudah bahagia? Semoga bahagia terus. Alhamdulillah, bersyukur Anda kepada Allah. Tidak semua warga punya desa yang namanya bahagia. Kenapa? Bahagia satu kata yang semua manusia mengejar-ngejarnya dari lahir sampai mati. Benar apa benar? Pengen bahagia, Masya Allah.
Apakah semua orang yang pengen bahagia diberikan bahagia? Belum tentu. Ada orang yang benar-benar mendapatkan bahagia, ada yang setengah bahagia, ada yang tidak bahagia, ada yang putus asa sampai bunuh diri. Insya Allah Anda sebagai warga kelurahan bahagia terus, tidak sampai bunuh diri. Hari bulan Ramadan boleh nggak jangan pakai lampu? Silong men mata gue gitu. Ada lampu. Silong men. Pak. Usia saya 74 tahun kalau lihat lampu silo gitu. Punten ya Pak. Hadirin, di bulan Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan puasa. Puasa bahasa Arabnya as-shaum, shaum yaumi. Saum huruf arti bahasa menahan diri, titik. Artinya pembawa acara mempersilahkan saya ngomong, walaupun Anda pengen ngomong diam, saum. Jangan tidur lagi ngaji, saum. Jangan ngobrol lagi ngaji, saum. Jadi saum arti bahasa menahan diri, titik. Sementara arti saum syariat agama Islam menahan diri dari segala yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan beberapa syarat. Kapan mulainya perintah puasa? Kita lihat dalam sejarah dulu, ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau melihat orang Yahudi puasa. Rasul nanya, kenapa kalian puasa? Kata orang Yahudi, kami bersyukur dengan tenggelamnya Fir'aun, bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa. Setelah Rasulullah SAW mendengar alasan kenapa mereka puasa, Rasul mengatakan, kami umat Islam lebih layak berpuasa. Maka pada saat itu puasa tanggal 10 bulan Muharram hukumnya wajib. Titik. Nyesah. Masuk tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan turunnya ayat ini, kewajiban puasa yang tanggal 10 bulan Muharram ditukar menjadi sebulan suntuk di bulan Muharram, di bulan Ramadan. Ayyam ma'dudat, kata Allah, yang namanya sebulan pada hari yang ditentukan. Kadang 28 hari, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Nah, dengan turunnya ayat ini, maka puasa tanggal 10 bulan Muharram yang awalnya wajib berubah menjadi sunat muakkad. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasul bersabda, kalau saya masih hidup tahun besok, saya akan puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Namun keinginan Rasul ini belum tercapai, beliau belum meninggal. Maka keinginan Nabi ini pun termasuk Thariqah Sunnatur Rasul, perjalanan sunat Rasul. Hadis Nabi itu ada 4. 1, perkataan Nabi. Apapun yang Nabi katakan sudah Rasul. 2, perbuatan. Apapun yang Nabi perbuat itu sudah Rasul. 3, takrir. Apa sih takrir? Kalau seorang sahabat berkata sesuatu depan Nabi, Nabi tidak menegurnya, artinya boleh, takrir. Kalau seorang sahabat berbuat sesuatu depan Nabi, Nabi tidak menegurnya, artinya boleh, ini takrir. Yang keempat, keinginan Nabi. Nabi punya keinginan, kalau saya masih hidup sampai tahun besok, akan puasa di bulan Muharram 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Belum terlaksana keinginan beliau sebelum meninggal. Ini pun adalah hadis Nabi, harus diikuti. Makanya sunat puasa di bulan Muharram tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram.
saum, puasa. Hadirin, kapan sih yang namanya puasa? Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 187. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal haydul aswadi milapan. Makan, minumlah kalian sehingga kelihatan benang-benang yang putih di antara benang yang hitam, yaitu tadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, malam yang gelap gulita nggak kelihatan apa-apa oleh Allah, di dalam ayat ini disamakan dengan benang yang berwarna hitam. Semurah putih di ufuk timur yang kita kenal dengan fajar, dalam ayat ini oleh Allah dikatakan seperti benang putih. Kata Allah dalam ayat ini, kalau benang masih hitam silahkan makan, minum, campur. Benang mulai putih, stop, jangan makan, jangan minum, jangan campur. Hari ini, kalau seandainya ayat ini saya samakan dengan lampu lalu lintas, persis sama. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Dur subuh sampai dur maghrib lampu merah, jangan makan, jangan minum, jangan campur. Dur maghrib sampai imsak lampu hijau, sok, makan mangga, minum silahkan, campur berapa kali boleh, asal sama pasangan masing-masing, jangan sama suaminya tetangga. Dari imsak sampai subuh yang hanya 10 menit ini lampu kuning, masih boleh makan, masih boleh minum, tapi hati-hati, sebentar lagi lampu merah mau nyala. Contoh, bapak ibu lagi makan sahur, kedengeran dari masjid At-Taqwa imsak, terusin ke naon, tapi jangan ceplok telur dulu, goreng kuping dulu, bikin semur dulu, keburu subuh makan aja ya. Contoh, bukan nenek-nenek, aki-aki. Saya tanya, siapa yang usianya 60 tahun ke atas ngacung? Punten. Setahu saya yang nenek-nenek atau kakek-kakek kalau minum kopi tidak mau air dispenser, kurang panas. Air dari kompor menggolak, gluk, kopinya matang. Misal bapak ibu yang kelakuannya kayak saya nih, udah nenek-nenek kakek-kakek, begitu nyeduh kopi dari kompor kedengeran imsak, aduk nih, misalnya Anda sesendok, salah pak, kabur subuh, aduk, tumpahin ke piring, minum, ini baru benar. Bener kelakuan nenek-nenek pasti bisa dicontoh sama nenek-nenek. Tadi nenek-nenek, sekarang yang muda, mana yang usianya 50 ke bawah ngaco? Oke, 50 ke bawah. Bukan. Misalnya Anda semalam campur kurang kenyang, habis makan sahur pengen nambah, boleh sok tenan naon. Begitu mulai mau nambah, kedengeran imsak di atas. Terusin. Syaratnya satu, mata Anda jangan jauh dari jam. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, angkat. Karena kalau Anda nggak buru-buru angkat, batal kesiangan tahu. Bentar, dengan ini pengguna. Jarak imsak ke subuh 10 menit, jangan semuanya dihabiskan buat makan minum, sisakan 3 menit di ujung subuh, stop makan, stop minum. Kenapa? Karena para ulama sepakat mengatakan, kalau datang waktu subuh makanan minuman masih di kerongkongan, puasa Anda batal. Harapan saya, kalau 3 menit sebelum subuh datang stop makan minum, begitu subuh datang makanan minuman sudah turun dari kerongkongan. Jadi sama dengan apa? Cuman punten, wajib diketahui, Rasul bersabda, yang namanya puasa ada 3 kelas. Berapa kelas itu? Lihat diri kita masing-masing.
Kelas yang manakah puasa saya? Satu, puasa umum, puasa yang paling gampang, yang paling mudah diikuti. Tandanya cuma 3, tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri, cuma itu doang. Ngarumpi ngomongin orang jalan, sama suami ngalawan wae, sama bini korek, sama mertua ngakur, ketemu tetangga melengos. Ayat begitu. Ada. Ini puasa paling murah, paling jelek. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal jui wal at. Berapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan pahala apapun daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Ini paling murah. 2, lebih baik dari yang pertama, namanya puasa khusus. Saya berharap minimal ya, kita naik kelas 2. Tandanya 5, tidak makan, tidak minum, tidak campur disenai, seluruh tubuhnya ikut berpuasa, tidak makan yang subhat, apalagi yang haram. Kita lihat, biar kita naik puasa kelas 2, tidak makan, tidak minum, tidak campur, seluruh tubuhnya puasa, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki puasa, baru puasa kelas 2. Cuman punten kita mah kadang-kadang lagi puasa mata jelalatan. Misal ada orang naik becak ngongkong, kata bapak-bapak kalau nggak gua lihat mau banjir katanya. Biasa. Mata anda apa? Mulut nih. Kalau pengen kelas 2 puasa anda puasa. Ini mah ada orang lewat, ibu-ibu, lu ngapain ngejebleh? Kagak ngejebleh aja biru udah pada doer. Anda berdua dengan teman anda, tetangga lewat, ngedap kedip, lu ngapain ngedipin orang kayak orang cacingan? Masya Allah, anda pergi ke warung beli kelapa parut, pengen bikin kolak. Di jalanan di rumah tetangga ada pohon pandan, meti 2 lembar. Ayah begitu. Mana orangnya? Pakai otak, pantasnya mau bikin kolak buat buka puasa, pandannya boleh nyolong. Mikir tahu. Jadi kalau pengen puasa kelas 2, nih puasa sih. 5, tidak pernah makan yang subhat, apalagi yang haram. Ibu tahu subhat? Diragukan antara halal dengan haram. Contoh, anda ke pasar beli cabai sekilo, nyomot, tambahin jabang, jangan diambil, ngaling, haram. Ada yang begitu? Anda beli cabai sekilo, beli bawang sekilo, nyomot, tambahin, haram, maling. Anda beli duku, beli lengkeng di pinggir jalan 2 kilo, mang nyobain, boleh kata tukang lengkeng, otak dipakai, nyobain mah 1 hiji, dasar maling nyorok cowok. Saya tidak pernah nyindir, yang tersindir mikir. Anda salah. Pergi lagi, panitia ngasih dus. Ini kadang-kadang panitia dari situ masukin kue ini. Baru sampai tengah-tengah udah kosong, sama yang kelewatin kuenya dimasukin tas. Jangan ketawa, dengerin orang ngomong. Sebel banget gue. Aneh, kapan benernya jadi orang? Rakus banget, berapa harga kue? Nih, dibagi kue. Nah, ibu-ibu pejabat nih, ibu lurah, ibu bupati, ibu wali kota, ustazah yang hebat, selain dus kue. Saya nanya dia, bukan anda yang sono. Kan saya selalu pakai kursi muter, dia liatin pastel yang 3. Kalau dimakan mah tenang naon, dimasukin tas, muter deh, lemper, dia lihat hilang 2. Jangan tersinggung, saya nggak pernah nyinggung.
ngomong benar. Muter lagi nih, comro hilang kita. Kalau dimakan tidak masalah, panitia bikin makanan buat dimakan. Yang masalah masukin tas. Begitu gue muter lagi, ustazah yang keren, alisnya gede sampai kayak stang RX, bibirnya merah, onyoy, kayak habis makan orok. Ternyata dari rumahnya udah bawa kresek. Pas gue muter, sepiring ditublekin ke kresek. Anda silahkan ketawa. Saya sebagai orang tua sayang dengan anaknya, ngasih tahu halal, tapi dibenci oleh Allah. Kenapa? Bukan hak Anda, hak semua yang datang. Pikir, kapan benernya hidup lu pada? Yasin apa, tahlil apa, salawat pinter, kalau lu pada pakai kurungan, rakus dengan kue, berapa harga kue? Dikasih makan anak lu, pantas anak lu pada ngelawan, pantas anak lu pada bengal, susah dinasihatin. Kenapa? Ada hak orang lain. Dengerin, jangan marah. Orang lain mungkin nggak berani ngomong. Saya sebagai orang tua merasa bertanggung jawab, wajib ngasih tahu anak-anaknya, jangan rakus. Makanya kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat, binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup pakai jangan pakai nafsu. Makanya waktu Nabi Ibrahim berkorban, Ismail jadi disembelih apa tidak? Tidak. Digantinya dengan apa? Oke, pintar. Kenapa? Anda bisa lihat Bani Israil 70. Walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan turunan Adam. Manusia tidak layak dikorbankan. Tapi kenapa waktu Nabi Ibrahim berkorban diganti dengan kambing? Kata Allah, yang wajib dikorbankan dari diri kita manusia, sifat kebinatangan, rakus, buas, serakah, tamaruk, egois, mau menang sendiri. Emang gua pikirin orang lain, itu yang gua. Ngaji sadar, ngapain rakus setengah dengan gue? Malu dong sebagai orang tua. Yuk jangan. Karena kalau Anda pengen puasa kelas 2, tidak boleh makan yang subhat, apalagi yang haram. Mengerti saya ngomong? Tidak cukup mengerti, laksanakan. Buat apa lo ngerti kalau ngerti? Benar. Saya sebagai orang tua merasa punya kewajiban, karena kebanyakan seperti itu. Malu gue sebagai orang tua, amit ya, parah bener. Semoga ini menyadarkan kita bahwa itu tidak layak kita lakukan. Karena kalau rakus, kalau ada orang bilang binatang lo, mau nggak bilang binatang? Padahal kelakuannya kayak binatang. Sekarang 2, puasa khusus. 3, puasa khusus. Tandanya ada 6. Berapa Bu? Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari. Seluruh tubuhnya berpuasa. Tidak makan yang subhat, apa yang haram. Tandanya yang nomor 6, tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal. Rasul bersabda, "Ma min wi'ain abghadilallah min batni minal halal." Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, yang belanja saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya. Cuman sampai bak keberkahan, keberkahan, kekenyangan itu dibenci oleh Allah walaupun halal. Makanya Rasul mengatakan, jangan makan sebelum kenyang. Dasar tukang makan kenyang mulut, balik salah.
Jangan dengerin dia. Jangan makan sebelum, berhenti makan sebelum. Siap ya loh. Ini hari Minggu kondangan 4 rumah. Rumah yang pertama makan nasi, rumah yang kedua makan kapal selam 2, rumah yang ketiga makan sate ayam sama lontong 2, tuh makanya segede gini badannya. Rumah yang keempat makan asinan sepil. Ibu makan dulu, kan gue udah kondangan goban, baru goban aja. Jangan kekenyangan. Rasul bersabda, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Kenapa? Allah tidak suka dengan perut yang penuh dengan makanan halal. Kata Nabi, banyak sisi negatif. 1, ketaatan dalam ibadah kurang. Contoh, sekarang bulan puasa, dur maghrib gelegek sirup 2 gelas, kolang kaling 1 mangkok. Tetangga ngasih kolak pisang dimakan habis. Sholat maghrib, habis sholat maghrib, ya Allah belum makan nasi, bak sepingin itu. Dur beduk Isa di Masjid At-Taqwa. Tetangga Anda manggil, Tuti, Tuti taraweh, mana Tuti? Mana Tuti? Tuti taraweh tut, kata Tuti, lu jalan dah, gua. 2, orang yang perutnya sangat kenyang, kasih sayang dengan tetangga pula. Islam mengajarkan kalau kita di rumah banyak makanan, tetangga bagi. Kalau perut sangat kenyang, boro-boro membagi tetangga, tidur bobo. 3, Rasul mengatakan, kalau orang perutnya sangat kenyang, kalau dia seorang guru, seorang dosen, seorang narasumber dalam sebuah seminar misalnya saja, seorang guru, seorang penceramah, yang dia sampaikan tidak ilmiah, ngacak, yang penting jamaah ketawa-tawa, ngakak, habis-habis. Itu kata Nabi. 4, orang yang perutnya sangat kenyang, kalau dia seorang siswa, kalau dia seorang mahasiswa, peserta seminar atau mustawi kayak begini, yang disampaikan oleh pembicara nggak masuk. Bu, datang di At-Taqwa, datang. Mama Dede datang, ceramah, iya, ceramah apaan? Gue dengar cuma assalamualaikum doang. Nah, makanya yang ngajinya nyender sama yang tidak nyender, pahalanya gedean yang ngajinya tidak nyender. Ya. Kalau yang nyender dari rumah tadi makan siang capek, ada kipas angin nyender. 5, orang yang perutnya kenyang, kata Nabi, gampang terkena penyakit. Makanya Nabi mengatakan, sumu tasim, berpuasa niscaya kalian sehat. Sekarang Bu, puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah yang lain. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ibu tahu hadis qudsi? Firman Allah yang disampaikan sama Rasulullah tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Rasul menyampaikannya kepada kita dengan bahasanya sendiri. Kullu amalin adam lau illa siyama fa innahu li wa ana ajrihi. Semua amal ibadah itu buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Maaf, kata Allah, yang namanya ibadah yang lain banyak orang lain yang lihat. Misal bapak ibu sholat di masjid, siapa yang sholat di masjid akan lihat Anda sholat. Misalnya ibu sholatnya di rumah, suami ibu, anak ibu, pembantu ibu tahu ibu sholat. Misalnya sekarang sedekah, mulut kita tidak ngomong dengan siapapun, tapi orang yang menerima sedekah kita akan tahu kita sedekah. Betul apa betul? Apalagi haji di RW sini yang berangkat suami istri mau bikin wali matu sapa,
se-RW diundang. Begitu berangkat, yang nganter 2 bus, 10 angkot, 50 ojek. Jalanan macet. Banyak yang tahu. Beda dengan puasa. Kata Allah, fa'innahu li, puasanya untukku. Tahu si A, si B puasa atau tidak, hanya Allah dengan orang bersatu. Orang lain boleh jadi menyangka Anda puasa, padahal di rumah makan ini dan seterusnya. Sekarang, biar puasa kita baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak Anda harus tahu tentang hukum puasa. 1. Rukun. Rukun puasa ada 2. 1, niat. Niat puasa Ramadan harus dibaca di antara sholat maghrib sampai sholat subuh. Kalau seandainya di antara Anda ada yang doa puasa lewat subuh, puasa Anda tidak sah, kecuali kalau puasa sudah. Makanya kita di masjid, yang namanya imam masjid, setelah baca doa taraweh, baca doa witir, langsung kita diajak oleh pimpinan sholat kita, pimpinan doa tadi diajak membaca doa puasa. Betul? Biar nggak lupa. Karena puasa udah setahun, saya ajak Anda mengingatkan siapa tahu lupa. Niat puasa Ramadan bareng-bareng ya. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Artinya berarti otak Anda masih cerdas. Takut lupa. Kenapa saya nanya? Karena emak-emak punten Pak, kadang-kadang otaknya mendadak tidak cerdas. Benar, kebanyakan kalau belajar tajwid susah deh. Ada yang ngomong begitu? Benar. Sebetulnya otak Anda cerdas, buktinya barusan. Cuman perintah ke otak yang salah. Contoh, Bu, sayur daging yang pakai kecap, semur apa rendang? Cerdas kata istri Anda. Sayur yang pakai air itu, yang dipakai jagung sama minjo, sayur asam apa sop? Pinter kan istri Anda. Sekarang dengerin, ada yang nyanyi kemana kemana kemana. Siapa yang nyanyi? Pinter. Di kobok-kobok airnya di kobok-kobok. Siapa? Cerdas istri Anda. Nonton sinetron ceritanya apa, nonton gosip tahu siapa yang diomongin. Hilang tajwid, belum apa-apa, susah banget. Sebetulnya dengerin, otak Anda cerdas, cemerlang, cuman perintah dari hati yang salah, makanya jadi susah. Ngerti? Itulah kenapa Allah berfirman, ada indah doni adi, wa ada mawina yang gurih, payah zakarani fi nafsi, zakartu fi nafsi. Kata Allah, perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan kalian kepadaku. Sekali, kata Allah, perlakuanku kepada kalian hambaku tergantung persangkaan kalian kepadaku. Otak cemerlang, giliran mengaji susahnya tajwid. Kalau bilang susah, susah beneran. Makanya ngomong yang positif, jangan yang negatif. Sugesti memberikan warna pada diri orang. Contoh, saya meriah, ibu meriah. Saya dengan keyakinan hati bikin teh dari kompor secangkir. Saya pakai gula 2 sendok makan nuju. Minum yakin tidak sampai setengah jam saya sehat. Beneran sehat. Coba kalau Anda sakit meriah, minum obat pakai selimut,
saya jamin penyakit Anda minimal 3 hari. Kata penyakit, alhamdulillah, orang yang gua datangin betah sampai diselimutin. Beneran, saya bercanda. Makanya kata Allah, hati-hati kalian punya sangka. Kalau kita menyangka baik, pasti baik. Makanya yang namanya kita orang puasa, yakin dengan puasa saya sehat, saya kuat, karena tubuh ini selama 11 bulan makan macam-macam, dengan puasa didetok. Makanya rukun puasa yang kedua, menahan diri dari segala yang membukakan puasa. Kita lihat apa saja sih yang membatalkan puasa kita. Ada 6. Berapa, Bu? 1, makan minum. Anda lagi puasa makan, batal. Anda lagi puasa minum, batal. Tapi kalau lupa tidak batal, mak-mak nyuci. Nulis haus katanya. Buka kulkas, belok-belok 2 gelas. Begitu ngambil gelas yang ketiga, ya Allah gua lagi puasa. Yang di mulut keluarin, kumur keluarin, terusin puasa Anda. Rezeki nomplok 2 gelas sirup. Cuman kalau Anda makan nasi habis dari capek, begitu ngambil air mau minum, ingat lagi puasa. Rezeki nomplok cuma nasi doang, seret. Kalau di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, ingat lagi puasa, buang yang di mulut. Kumur-kumur, buang, lanjutkan puasanya. Kalau Anda lagi puasa, di mulut ada makanan minuman, ingat lagi puasa, yang di mulut ditelan, puasa Anda batal. Ibu-ibu kalau ngejilat masakan, batal. Bikin semur, bikin sop, bikin sayur asam, ada hilafiah ulama, kan dibuang. Dengerin, ada hilafiah ulama. Ulama pertama mengatakan kalau ibu mencicipi makanan karena terasa di lidah, batal. Titik. 2, ulama yang kedua mengatakan tidak batal, cuman pahalanya makruh. Ibu tahu makruh? Contoh nih, baju putih dicuci di kolam yang airnya habis hujan, kayak bajigur. Ibu terang bajigur? Oke. Burak apa enggak? Di baju putih ini dicuci di air yang habis hujan yang kayak bajigur. Begitu kering itu baju, putih kembali atau burak? Oke. Saya tanya Anda, puasa Anda pengen putih bersih kayak begini atau pengen burak? Makanya jangan jadi penjilat. Nih, berapa puluh tahun kita berumah tangga, tiap hari nyayur, ya Pak ya. Otak udah tahu kalau pancinya segini, airnya segini, garamnya segini, gulanya segini, metinya segini. Jangan dijilat mulu. Suami anak kita tahu lagi puasa, taruh aja di meja, nanti ketika makan garam halus di piring tatak, di piring kecil. Kalau di antara Anda ada yang dagang, misal dagang kolak, dagang sayur, otak yang di atas dipakai, ambil pulpen, ambil buku, cobain. Kalau Anda di bulan Ramadan bikin kolak, ubinya 2 kilo, santannya 3 liter misal, gula pasirnya 1 kilo, gula jawanya 1/2 kilo. Catat, nggak bakal berubah catatan. Jangan jadi alasan kalau nggak dicobain takut kagak enak, dagangan saya tidak laku. Salah Anda. Yang suruh puasa siapa? Allah. Yang suruh dagang usaha siapa? Allah. Kan pakai otak. Ada catatannya. Jangan nyalain saya tukang dagang, otaknya oke. Gampang. Makanya jangan pakai alasan. 2, yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Ibu lagi ngidam, kagak batal, nggak sengaja. Ibu naik angkot, sebelah ibu keteknya bau,
kagak batal, kagak sengaja. Punten, saya bukan tukang ngarang. Sering kali sebelum saya naik kan sambutan, duduknya sama jamaah. Kadang-kadang sebelah kiri kayak, Gusti, bau kelek, bajunya bau, begitu ngajak ngomong kayak naga. Saya udah merinding, takut muntah di situ nggak enak sama orang. Begitu nengok ke seberang sana, nyengir. Aku pura-pura sama yang keceknya bau. Maaf, aku kesana. Pas gue pun pindah, ngintil yang keceknya bau. Dijahit pun. Makanya jadi umat Islam harus bersih. An-nadhafatun minal. Jangan penampilan Anda baju keren, alis keren, bibir ber. Enggak. Bukankah syarat sah sholat suci badan, pakaian, dan tempat dari najis? Nih ngaji, mandi, baju yang bersih, ketek yang bersih, begitu. Ini mah ngaji rajin, salawatan rajin, muludan, istromirat, menyambut Ramadan, begitu mampir ke rumahnya Kabalata. Tahu Kabalata? Berantakan segala air. Ada anduk basuh, baju kotor lumrah, baju bersih, sendal jepit, sepatu, baju. Kalau berantakan satu lokasi wajar. Kalau sepanjang rumah berantakan tidak wajar. Ini gambaran hidup kita umat Islam harus diatur, harus bersih. Bukankah Isra Mi'raj dimulai Rasul bersihkan dadanya, diganti dengan yang baik, dimulai dengan nuru? Itu gambaran simbol hikmah yang kita ambil. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, selalu hidup dimulai dengan kebersihan. Jangan ibu sekarang pakai baju jemleng, besok ngaji dicium kagak bau. Nah kata lu, nah kecek lu, bilang gue sebelah rumah gue, beneran. Jadi kalau muntahnya sengaja batal. Contoh, mana Mahmud, mamah muda, macam yang anaknya masih pada SD, macam punten. Misalnya Mahmud, mamah muda punya anak jajan di bulan Ramadan. Ibu lagi dulu nonton TV, anak ibu kembali dari warung. Mama nih kembaliannya. Di antara kembaliannya ada duit bulan receh. Ibu iseng digigitin tuh koin. Ketelen, dikorek, muntah, batal. Kenapa? Lu sengaja makan koin. Atau ibu habis dari warung belanja sayuran, begitu buka pintu gerbang halaman rumah kayak kecium bau tai kucing, ditaruh tas belanjaan. Ibu nengok nyariin di mana. Begitu di belakang pot, masya Allah banyak tai kucing, mana mencret. Soalnya kucingnya habis makan rujak pebek. Masya Allah. Begitu melihat ibu bau, muntah, batal. Kenapa? Lu sengaja nyariin tai kucing. Jadi kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak. Tiga yang membatalkan puasa kita bersekutu. Mulama, sebentar, mau enak, mau kada kata. Suatu hari ada seorang sahabat bertamu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya dosa. Apa? Kemarin siang saya bercampur istri saya. Rasul bilang merdekakan budak belian. Laki-laki dan bilang saya nggak sanggup ya. Rasul bilang puasa 60 hari berturut-turut, saya nggak sanggup. Diam aja. Kasih makan pakai miskin, saya bisa. Tidak lama ada tamu yang lain bawa korma sekeranjang. Ya Rasulullah, ini korma zakat dari kebun korma saya. Rasul ambil, bilang terima kasih. Dibawa ke tamu yang pertama, Pak, bagikan korma ini ke tetangga bapak yang miskin. Apa jawaban orang tadi? Ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin cuma saya doang. Rasul tersenyum, kata orang Tanah Abang, kue cincin ganda sturi, hidup lu miskin nggak tahu di. Makanya kalau bulan Ramadan libido Anda tinggi, suami istri yang dekat.
suami di kamar, istri di dapur. Suami di tengah rumah, ibu di teras. Misah takutnya, terus bayarnya berat. Empat, yang batalkan puasa yang keempat, gila. Ini orang meleng sedikit langsung kesana. Edan Eli, lagi Eli, dia sahur puasa. Siang hari gilanya kamu batal. Kalau kita nggak bakal batal dengan ini, karena apa? Kita bukan orang edan Eli, tapi Eli terus insya Allah. 5, yang batalkan puasa kita, keluar head. Masya Allah, buat perempuan keluar head masalah. Di bulan Ramadan kebanyakan diuji oleh Allah. Jam 5 keluar head, kadang-kadang setengah 6, ya kan Bu? Mau mandi, tektok. Ada batal, walaupun anak bertahan tidak makan, tidak minum batal, dan wajib bayar seharian. Jangan kayak anak kecil, kemarin kan gue head jam 5, gue bayar puasanya jam 5 sampai jam 6, ada tetap sehari. 6, yang batalkan puasa, keluar mani dengan sengaja. Anda lagi puasa nonton film, terangsang sampai keluar mani Anda, batal. Anda naik bus, naik angkot, sebelah Anda ada cowok ganteng, ketiduran tuh cowok ganteng nyender di pundak Anda berhalu membayangkan seandainya trot keluar, batal. Sengaja lu ngigo. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Anda lagi puasa tidur, mimpi campur, mimpi keluar mani, tidak batal. Tapi Rasul mengatakan alma minalma, kalau melihat air maka mandi pakai air, lanjutkan puasanya. 6, yang membatalkan puasa, yang harus Anda tahu, Rasul bersabda ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, pahalanya ron, pakai kol-kolah gubro, ron taubut. Satu asya'a tuhbitu saum, atub tiru tawabahu al-kalim wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wa tarabisah. 5 perkara yang kalau kalian melakukannya pahala puasanya habis. 1, Nabi mengatakan al-kadhib, ngomong bohong. Suami Anda nanya, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Kata mama, padahal ayah kene bohong kita. Maka pahala puasa Anda ron. 2, gibah, ngarumpi, ngomongin orang. Kadang-kadang lagi tadarus, yang ini baca, ini diam. Yang diam kedatangan setan. Si anu kan ngarumpi, ngomongin orang. Dosa yang sangat besar. Kenapa? Siapa di antara Anda yang merasa tidak punya aib, ngaco? Siapa di antara Anda yang merasa punya aib dan kekurangan, ngaco? Saya tanya, aib kita, kekurangan kita, pengen diketahui oleh orang atau pengen ditutup? Makanya kalau kita tahu orang lain punya aib dan kekurangan, jangan ngomong kita. Cuman setan, masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan fakarihtum. Al-Hujurat 12. Hei orang yang beriman, jangan suzon. Sebagian suzon adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, pengen tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kalian makan daging saudara yang kalian sudah busuk? Pastikan. Kalau orang beriman, 1, jangan berbuncit. Ibu lagi duduk di teras rumah, tetangga lewat, kemana kok? Dia kagak jauh. Biarin ah. Jangan anak sujud. Apa dosa gue? Apa dia nggak nyawa? Pakai otak. Siapa kau berantem sama lakinya? Siapa kau ditagih utang? Siapa kau harus marahin anaknya? Begitu. Ibu lewat, pintu rumah tetangga bunyi. Enak juga sama dia.
tiap lewat 3 begini pintu itu suzon. Begitu kita datang lagi ngobrol, brus, ternyata pintunya loncer. Nah, gitu. Jangan suzon. Kata Allah, kalau orang suzon dengan kesuzonnya akan mencari kesalahan kekurangan orang. Sementara kita manusia al-insan mahal manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau ada orang sudah suzon, nyari-nyari kesalahan orang, ngorek-ngorek kesalahan orang, pasti ada dong manusia. Ketika dia tahu si anu punya kekurangan, apa berhenti orang yang suzon? Enggak, kata Allah. Masuk yang kedua, tajasus, kepo, sotoy, mau tahu aja urusan orang. Ada orang ngobrol, sudah mah dia kepo, mungkin banyak tuh dia lihat kekurangan orang lain. Apa dia lakukan? Satu dengan yang lain bergunjing, si anu. Makanya peribahasa mengatakan, kalau kita nitip duit kadang-kadang berkurang, kalau nitip omongan bertambah-tambah. Kenapa? Lidah. Memang lidah. Tuh apa lagi? Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan sia-sia. Anda lihat, mata kita kanan kiri, hidung kanan kiri lubangnya, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, lidah, anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang, hanya satu disimpan di tengah-tengah. Apa maknanya? Peletakan anggota tubuh dalam tubuh kita mewakili perintah Allah. Harus bagaimana kita berbuat. Kenapa mata kita dua? Kalau kita baru melihat sebelah sini, yang sebelah sini belum lihat, jangan komentar. Kalau baru kelihatan di sini, langsung komentar, dijamin salah. Telinga dua. Kalau ini kedengaran, yang ini belum kedengaran, jangan komentar. Kedengaran kanan kiri baru komentar. Raba kanan anak komentar, dijamin salah. Raba kanan, raba kiri baru komentar. Langkahi kanan, langkahi kiri baru komentar. Makanya manusia banyak ribut berantem gara-gara lidah. Oleh karena itu Anda lihat di dalam surat Bani Israil 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian bicara sesuatu yang tidak tahu tentangnya, karena mata, telinga, hati semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita mah kadang-kadang sotoy, benar orang gua lihat kok, kadang-kadang benar orang gua dengar, kadang-kadang benar gua nyaksiin, kadang-kadang itu bohong semua. Kata Allah jangan lupa, begitu mati di alam akhirat, mata akan ngomong, telinga, hati, tangan, kulit akan ngomong. Makanya Anda lihat Yasin ayat 6, al-yaumana artinya akan datang suatu hari mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka kerjakan. Makanya jangan ngomong sembarangan. Sekarang gampang ngomong macam-macam, tapi nanti kalau mati mulut dikunci. Dulu peribahasa mengatakan mulutmu harimau, gara-gara mulut bisa dikebukin orang, gara-gara mulut bisa ditabokin orang, gara-gara mulut bisa di PHK, gara-gara mulut bisa dipenjara, gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Betul apa betul? Sekarang bertambah fungsi tubuh dari dengan hari ini. Betapa banyak hoax, betapa banyak orang memfitnah orang tanpa bukti, artinya dia bukan orang beriman. Anda lihat Al-Hujurat ayat 6,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang rusak bawa berita, tabayun dulu, cek and recheck. Jangan percaya langsung ditelan, salah. Lihat kanan kiri, dengar kanan kiri, raba kanan kiri, lantai baru komentar. Kalau seandainya kita melaksanakan apa yang Allah perintah dari tubuh kita, saya jamin selamat dunia. Sekarang Masya Allah gampang banget orang nikmat orang, gampang banget orang hoak, ngata-ngatain orang. Ya Allah, menghancurkan persaudaraan kita gara-gara. Oleh karena itu kita harus menjaganya. Makanya Rasul mengatakan di antaranya yang membatalkan para puasa, ghibah, ngarumpi, ngomongin orang. Hati-hati. 3, namimah, adu domba. Kesini ngomong beda, kesini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Ular berkepala. Salah, lu nggak bisa ngitung, lihat balik lagi. Kesini ngomong beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Berapa? 5 tahu. Ular berkepala 5. Allah sangat tidak suka dengan orang munafik. Anda lihat dalam Al-Baqarah. Ketika Allah bercerita orang beriman 5 ayat. Allah bercerita orang kafir hanya 2 ayat. Bercerita dengan orang munafik sampai 12 ayat. Kenapa? Dimanapun berada orang munafik menghancurkan itu. Kalau kepengurusan DKM Masjid At-Taqwa ini ada orang munafik, hancur. RT RW kalau ada orang munafik dalam kepengurusannya, hancur. Di keluarga hancur. Saya ambil contoh. Seorang ibu suatu saat datang ke rumah saya nangis. Kunaon ibu? Ya Allah, Mama Dede, suami saya meninggal sudah lama. Waktu anak-anak masih sekolah, anak dia 4. Saya berharap kalau anak sudah nikah tenang tinggal ibadah. Sekarang Masya Allah, Mama Dede, anak saya 4-4-nya udah nikah. Ternyata nggak tenang, makin banyak masalah. Duduk bu, karena di bawah, tidak mau ke atas. Saya naik. Bu, saya tanya, waktu ibu ngawinin anak pertama berantem nggak mantu anak-anak? Waktu ngawinin yang kedua enggak, kata dia aman-aman. Dia baru ingat, bener Mama Dede. Waktu ngawinin anak ketiga mulai berantem, artinya mantu yang ketiga ular meludaknya, tukang adu domba. Orang yang munafik lagi puasa pahalanya 4. Al-yaminul ghamussasifah. Misalnya ibu ini jualan pakaian, spray, gorden, baju, daster, segala diutang. Di antaranya ibu yang ini nih belum bayar. Kata dia nih, Mbak, belum bayar tuh kemarin tuh bulan Februari spray utuh kan udah lama tuh. Dia nengok ke sini. Empok lihat kan waktu saya bayar. Dia kagak lihat, cuman kemarin bawain kolak pisang semangka. Ya udah, emang gue lihat padahal makanya. Saksi palsu membatalkan pahala puasa. Titik. 5. Yang membatalkan pahala puasa, Rasul mengatakan memandang lawan jenis dengan dengan sahabat. Contoh, namanya mau lebaran, kebanyakan beli baju, betul apa betul? Misalnya ibu bulan puasa pergi ke mall lagi milihin baju, ngeliat di lorong sana ada cowok pakai jaket, pakai kacamata hitam, ngedadahin. Mata ibu siapa, gua nggak kenal. Diterusin aja milihin baju, ternyata yang pakai jaket nyamperin. Belum juga nah siapa nih orang. Dia rupanya sadar, begitu dibuka kacamata hitamnya, ibu kaget. Ternyata mantan doi. Dia buka kacamata, dia mendekat, ngajakin salaman. Karena dekat, kecium bau wangi. Kata ibu, ya Allah, yang ini wangi, yang di rumah bau cincau bau. Yang ini sehat,
yang di rumah tiap hari minta dikrokin dulu. Ya Allah, kata ibu, yang ini gagah perkasa, yang di rumah layu sebelum berkembang. Timbul keinginan, kalau gua tahu kayak begini, coba gua ambil dia. Nah, sebenarnya itu yang membatalkan pahala puasa. Jangan lupa, yang 6 membatalkan puasa, yang 5 membatalkan pahala puasa. Yang namanya bulan Ramadan sangat mulia. Sampai Rasul mengatakan, lautan lalu ummati mafi Ramadan la tamannau an. Kalau seandainya tahu kebaikan bulan Ramadan, semua umatku berharap sepanjang tahun berubah di bulan Ramadan. Yang pertama, kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Bu, punten, saya tanya Anda makan bareng suami istri, anak mantu, lebih sering di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Kalau enggak Ramadan, bapaknya sarapan, anaknya sarapan, emaknya lagi nyuci. Di bulan Ramadan, neneknya, emaknya, anaknya, cucunya ngariung dekat meja makan. TV dipindahin, mana mendung lagi. Semua pada nungguin mandi. Luar biasa di bulan Ramadan ada satu acara yang penggemarnya semua umur, dari orok sampai bapak-bapak sampai nenek-nenek, yaitu acara azan maghrib. Sekarang mah maghrib dicuekin. Coba besok semua pada nungguin maghrib. Coba. Setengah 6 meja makan udah disiapin, makanan segala macam disiapin. Aneh tapi nyata, dengan keberkahan bulan Ramadan, makanan apa saja dijual di gang habis. Aneh saya, tapi keberkahan Ramadan. Saya punya sopir, dia cerita, Mama, ya kan kalau lagi bulan puasa nggak pernah buka pakai nasi. Habis itu makan apa, Cep? Namanya si Cep. Kata dia gini, saya makan lontong 4, makan bakwan 5. Ada yang kelakuannya kayak si Cep di sini. Dia ngaku saya buka nggak pernah makan nasi, tapi makan lontongnya 4, bakwan 5, sok berapa pintu? Semua disiapin, Masya Allah, ditungguin azan maghrib, mana mendung karena ngobrol tidak fokus dengan TV. Begitu kedengaran azan langsung makan. Ternyata bukan azan maghrib, itu mah iklan proma. Hati-hati, bener iklan proma. Batal puasa Anda walaupun 1 menit belum aja. Tuh, bareng mabuka, bareng sahur, kebaikan terkumpul di sana. 2, kata Nabi, begitu dikasih Ramadan, ketaatan diterima. Kita lihat survei membuktikan. NO pagi 100 misalnya, yang tadinya nggak pakai kudungan, di bulan Ramadan pakai kudungan, betul nggak? Yang nggak pernah ke masjid, di bulan Ramadan rajin ke masjid. Yang nggak pernah baca Quran, di bulan Ramadan rajin baca Quran. Yang korek sama tetangga, di bulan Ramadan mah bawain kolak. Ya Allah, ngomong-ngomong kolak, saya cerita nih. Saya kan kalau bikin makanan kan gitu. Pembantu saya dibawain gitu. Kenapa nggak lama? Kolak gue balik lagi. Jadi gitu, muter di situ, rupanya. Cuman kalau tadi kuahnya banyak, begitu balik lagi ke rumah saya, kuahnya habis. Soalnya tiap pindah mangkok kuahnya kurang, pindah mangkok kuahnya kurang. Saking pengen dapat pahala, makanya ketaatan diterima. 3, istimewanya bulan Ramadan, doa dikabulkan. Kenapa? Anda lihat perintah puasa di dalam Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 187, sedikit pun tidak puasa. 186,
sedikit pun tidak menyinggung tentang puasa. Sekali lagi, perintah puasa dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, 187, 186 sedikit pun tidak menyinggung tentang puasa, hanya doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Aku kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Tapi syaratnya falyastajibu li wa yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Artinya apa? Kalau kita berdoa belum dikabul, jangan menyalahkan Allah, tapi ingat, sudahkah syarat yang Allah ajukan kepada kita ketika berdoa dipenuhi apa belum? Sudahkah segala perintah Allah dikerjakan, segala yang dilarang dijauhi? Sudahkah beriman dengan iman, rukun iman? Sudah apa belum? Karena Allah berfirman di dalam Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya segala yang kalian minta akan aku kabulkan. Nih, karena nyelip satu ayat 186 perintah doa, kata Allah, artinya di bulan Ramadan ketika kita berpuasa banyak berdoa kepada Allah, dan siapapun yang berdoa lagi puasa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya istimewanya bulan Ramadan, semua doa dikabulkan oleh Allah. 4. Dosa diampuni. Semua dosa diampuni oleh Allah. Siapa yang punya dosa? Ngaku. Siapa yang dosanya pengen diampuni oleh Allah? Makanya puasa yang benar. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Kata Nabi, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan tarawih dengan iman ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Bu, di kita banyak yang aneh. Di awal Ramadan tarawih pinuh HP ke halaman. So, tanggal 10 yang di halaman ngurangi. Tanggal 15 Masjid At-Taqwa makin lega. Tanggal 20, 25 yang tarawih ini doang sama aki-aki. Masjid makin lega. Yang muda kemana? Bikin kue, cuci gordeng, ngejahit baju, ngecat rumah, ngikatin rumah. Salah kita mah, yang Allah perintahkan tidak dikerjakan, yang tidak diperintahkan dikerjakan. Mana perintah Allah? Anda lihat Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian, bertakbir kalian kepada Allah sebagai tanda syukur kalian dapat hidayah dari Allah. Itu perintah Allah. Puasa disempurnakan, langsung mengagukan Allah, tanda syukur dapat hidayah. Di kita mah tukang dagang baju pergi ke Tanah Abang, makan duduk di saung-saung yang palanya nggak kelihatan kakinya doang. Masya Allah. Kalau itu nggak puasa, Allah juga tahu lu kebluk, tahu kebluk, males. Rasul mengatakan, siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan karena uzur syar'i, walaupun dibayar sepanjang tahun, pahalanya tidak akan memadai dibandingkan puasa sehari di bulan Ramadan. Sekali lagi, siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan satu hari tanpa uzur syar'i, maka walaupun dibayar sepanjang tahun, pahalanya tidak akan memadai dibandingkan puasa sehari di bulan Ramadan. Kecuali kalau uzur syar'i boleh.
Kalau sakit parah daripada dia jauh ini kok. Kalau nggak ada alasan cuma gara-gara dagang di Tanah Abang Anda buka, kata Nabi, sepanjang tahun puasa bayarnya tidak akan memadai saking mulianya puasa Ramadan. Maka dengan sholat yang benar, dengan puasa yang benar, insya Allah dosa kita diampuni. Maka kalau semua ini dilaksanakan, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ngomong terus tidak adil, biar adil, Anda silakan bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit sekolah. Yang tidak nanya beli. Sok. Mangat sok. Itu ngomong makan. Nggak usah. Maksud Anda apa sih 5 menit? Oke, sambil tanya jawab, sambil panitia minta sumbangan buat kebutuhan Masjid At-Taqwa. Apa ini 5 menit? Sambil tanya jawab. Oke, jadi nggak buang waktu, begitu praktis orang. Biar pada teman-teman. Ya, silakan teman-teman minta sumbangan. Teman-teman juga sambil bertanya. Sok. Silakan untuk penanya, saya persilakan dulu dari bapak-bapak. Silakan untuk mewakili. Sambil panitia bergerak minta sumbangan buat kebutuhan masjid. Mangga. Bapak-bapak dipersilakan. Nanya bebas Pak. Kalau enggak saya silakan dengan ibu-ibu dulu. Silakan tunjuk jari. Oke. Ibu Setio. Nah. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Setiawati Mama. Mudah-mudahan setia terus. Amin, insya Allah. Saya mau bertanya tentang daun pandan, Mas. Ya, nggak apa-apa kan, Mas? Tentang naon? Daun pandan. Sok. Ya. Boleh. Ketika kita minta ke tetangga daun pandan, saya ini mau bikin sesuatu ya, kue. Ya. Nah, terus saya minta begini sambil ngomong, Ibu nanti apabila saya butuh lagi, saya nggak usah ngomong, ambil aja, boleh nggak? Itu kalau Anda sudah ngomong seperti itu, sudah ada izin. Yang salah bagaimana? Orang yang nggak ada, Anda bilang, Bu Ijah minta daun pandan ya, itu dosa, nyolong. berarti saya boleh ya? Boleh, kalau sudah ada izin. Cuman mikir, lu jangan keseringan minta daun pandan, beli lu di pasar murah, 500 perak aja sedikit, dasar minta ini. Oke. Waalaikumsalam. Nomor berikut.